kambing ini ditinggal oleh indukannya, mungkin karena sebab mati dan sebagainya, biasanya suka ada ya habis melahirkan ya, itu mungkin ada sebab apa indukannya. Fungsi daripada susu kolostrum ini adalah untuk menggantikan ASI kambing indukan. Dibuatkan susu kolostrum yaitu dengan menggunakan susu sapi atau juga bisa menggunakan susu kambing. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel ini. Saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat susu kolostrum. Mungkin satu saat bisa kita peragakan ya dalam kesempatan yang lain, tapi untuk kali ini saya menerangkan lebih dulu. Ada kalanya ketika kambing habis melahirkan, sementara anakannya ini butuh susuan, produksi ASI-nya sedikit, atau kadang-kadang ada kalanya kambing anakan ini ditinggal oleh indukannya. Ketika kambing ini ditinggal oleh indukannya, mungkin karena sebab mati dan sebagainya, biasanya suka ada ya habis melahirkan ya, itu mungkin ada sebab apa indukannya meninggal atau mati. Nah, sementara kambing anakan ini lagi butuh susuan. Nah, maka perlu dibuatkan susu kolostrum, teman-teman. Fungsi daripada susu kolostrum ini adalah untuk menggantikan ASI kambing indukan ya, biar kambing anakan ini tetap terawat dan juga bisa menyusui dengan baik. Nah, caranya gimana? Teman-teman, ada kalanya yang mencoba itu dibuatkan susu kolostrum yaitu dengan menggunakan susu sapi atau juga bisa menggunakan susu kambing. Tetapi susu kambing ini lebih mahal ketimbang susu sapi. Maka bisa kita juga, kalau ada susu sapi, kita ambil susu sapi ya, yang murni, susu sapi murni ya, karena itu harganya lebih murah daripada susu kambing. Susu sapi ini kita masukkan ke dalam dot atau botol ya, dan jangan terlalu banyak. Ukurannya kira-kira itu bisa menggunakan kambing anakan 2 itu bisa 200 cc atau 1 gelas. Dan itu harus habis, teman-teman, karena jaraknya itu disusui harus dalam jangka waktu 6 jam. Nah, kalau sudah waktu 6 jam kok lebih, artinya sisa, maka tidak boleh disusukan lagi, karena itu sudah nggak bagus. Itu ada batas waktunya. Kalau sudah berlebih, nanti itu akan mengandung bakteri, jadi nggak bagus untuk kambing anakan yang sedang menyusu tadi, yang sedang butuh susuan. Makanya tidak boleh terlalu banyak ya, cukup untuk sekali minum untuk kambing anakan 2 ekor tadi ya, itu kira-kira 1 kali minum kambing anakan bisa kenyang ya, itu teman-teman. Nah, susu sapi atau susu kolostrum ini campurannya dari susu sapi murni, kemudian dicampur madu ya, kurang lebih madunya 1 sendok dari 200 cc ini, kemudian madunya 1 sendok. Nah, nanti ditambah lagi telur, teman-teman, ditambah kuning telur, kuningnya saja itu ditambah kuning telur ayam kampung. Nah, dan susu sapinya ini dibuat supaya anget lah, jangan dingin, dibuat anget sehingga nanti dicampur dengan madu akan sama
kuning telur ayam kampung sampai merata, sampai menyatu madunya dengan air, dengan susu tadi. Nah setelah itu baru didot untuk kambing anakan ya. Itu caranya gimana ya, biasanya kalau awal-awal mungkin karena belum tahu, itu perlu dibantu ya, bisa juga dipegangin, nah kemudian dicangap atau apa saja, itu teknis ya, tapi intinya itu dikasih susu kolostrum, cara pembuatannya seperti itu ya. Itu dan sekali minum saja, artinya jangka waktunya itu cuma 6 jam. Jadi kalau sudah lebih dari 6 jam sudah jangan disusukan lagi. Nanti kalau menyusukan lagi harus dibuat yang baru lagi. Itu dan seterusnya. Itu cara menangani kambing anakan yang indukannya mati atau kambing indukannya ini betul-betul produksi ASI-nya itu sangat kurang. Nah, itu bisa diperbantukan untuk menyusui kambing anakan. Kenapa harus susu murni ya teman-teman, susu kambing murni ataupun susu sapi murni? Kenapa? Apa bisa nggak pakai yang lain, misalkan pakai susu sasetan? Nah teman-teman, biasanya kan ada yang mendingan yang praktis susu. Biasanya di lokasi kita ada kalanya yang mudah cari susu kambingnya, ada juga susu sapi, ada juga yang susah didapat. Nah caranya gimana biar cepat ya, untuk mengantisipasi kambing anakan tadi, itu ada kalanya menggunakan susu sasetan. Nah kalau menggunakan susu sasetan teman-teman, itu kurang bagus, bahkan kadang-kadang itu akan menimbulkan mencret, karena pada dasarnya itu bukan susu ya. Yang susu sasetan yang dijual bebas itu ya, itu nggak bagus, harus menggunakan susu murni ya. Nah kalau sekiranya kita di lingkungan kita susah untuk mendapatkan susu murni, maka jauh-jauh hari kita membuat stok bagusnya itu, kemudian ditaruh di freezer. Nah satu saat kita butuh, nah kita bisa gunakan. Itu penting ya. Nah, kalau di lingkungan kita susah untuk mendapatkan susu murni ataupun susu sapi murni atau susu kambing yang murni. Nah, atau juga bisa teman-teman tadi, ketika ada kambing yang sedang menyusui dan produksi ASI-nya bagus ya, nah itu kita bisa juga ngambil meras dari susu kambing yang sedang, tapi dengan catatan susu kambing yang lagi menyusui tadi memang produksi ASI-nya melimpah. Nah itu bisa kita ngambil dari situ untuk membantu kambing anakan tadi yang ditinggal oleh indukannya. Itu salah satu teknis bagaimana merawat kambing anakan yang ditinggal indukannya karena sebab mati atau juga karena produksi ASI dari kambing indukan itu sangat kurang. Nah itu teman-teman, dan ingat ya, kalau jangan menggunakan susu sasetan, karena susu sasetan sesungguhnya itu bukan susu. Kalau dipaksakan itu dibuat kayak sejenis susu kolostrum itu bisa, tapi nanti akan mengakibatkan mencret teman-teman. Nah ini bahayanya, kalau sudah disusui kemudian kambing anakan mencret, akhirnya jadi ngedrop, ini akan menyebabkan kambing anakan menjadi kematian. Makanya sebaiknya hindari, jangan menggunakan susu sasetan itu.
Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, ya, cara merawat kambing anakan yang asinya sedikit atau mungkin kambing indukannya mati, maka bisa digunakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa komennya di kolom di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.